Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allah Ta'ala kami karim A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Para matur sampun kita wiwiti monggo dipatang sampun syukur. Darah biji ucap babagan sedaya puji wonten asanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah tansah paring nikmat wilujeng sehat rongga. Kula panjang sedaya dipun ketepaken dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita baca hadis yang 1556 halamanipun 693 adalah hadis yang 1556. Hadis saking panjenenganipun An Abi Darda radhiyallahu anhu. Mungkin Allah paring itu dumateng Abu Darda. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man radda an irti ahihi bil ghaib waradallahu an wajhina yaumal qiyamah. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanuhu, dan Imam Tirmidzi menghasankan. Hadis menika hasan, kategorikan hasan. Hadis ini berisi tentang keutamaan bagi orang-orang yang menjaga kehormatan kaum muslimin yang dilecehkan tatkala ia tidak berada di dalam majelis tersebut. Menjaga kehormatan kaum muslimin adalah merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, dan ini sampun kita lihat. Demikian penjelasan nomor 2. Nomor 3, telah diriwayatkan sebuah hadis sahih yang menerangkan ancaman orang-orang yang mendengar saudaranya dihinakan, kemudian ia diam, padahal ia mampu untuk membela saudaranya saudara seiman ini. Disebutkan di dalam Sunan Abu Dawud dari hadis Jabir dan Abdullah. Mereka berdua berkata, Rasulullah bersabda, ma min muslimin yahdulu imra'an musliman fi maudi'i tuntahaku fihi hurmatuhu. Tidaklah seorang muslim, mamin muslimun pun, tidak ada seorang muslimun pun, ngantek pun itu ya dulu imra'an musliman, yang membiarkan saudaranya terhina fi maudi'i tuntahaku, di suatu tempat yang dilecehkan, fi hurmatuhu, yaitu kehormatannya. Pada tempat itu wayang tangkisu min irdihi, illa melainkan khadallahullahu, Allah akan menghinakannya fi mautini yuhibbu fihi nasratahu, di waktu ia butuh terhadap seorang yang dapat menolongnya. Dan disebutkan pula di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustami'a lil kibati ahadil munggota
bina, sesungguhnya orang yang mendengarkan saudaranya digibah, ligibati ahadun, adalah sama dengan seorang yang menggibah. Barang siapa menghadiri sebuah majelis gibah, wajiblah atasnya tiga perkara. Satu, menjaga kehormatan saudaranya semuslim. Yang kedua, berpindah dari majelis tersebut. Yang ketiga, mengingkari hal itu dengan hati. Ini sama dengan dasarnya kalau ini manroh amin kumun karo ini panggil biyatihi wa ilam yastati bilisani wa ilam yastati biqalbihi, namun itu adalah selemah-lemahnya iman. Masalah kehormatan ini bukan masalah enteng, Pak. Masalah kehormatan manusia itu masalah pokok setelah, yaitu tauhid dan persatuan dan perdamaian. Karena Rasulullah SAW menika wau wonten kitab Bulughul Maram bab 16 bab kedoliman. Di sana bab kedoliman Rasulullah hadis saking Ibnu Umar. Ini pakai bahasa saya. Rasulullah SAW nalikani zaman semono kuna tahadza, kami berbincang-bincang anil haji. Dan pada saat itu Rasulullah ada di situ, di majelis itu. Kami tidak mengetahui apakah haji wada itu. Apakah haji wada itu? Haji wada adalah haji perpisahan, haji yang terakhir Rasulullah menunaikan ibadah haji. Ajeng hamidallah, Rasulullah SAW mengucapkan tahmid dan pula ifna alaihi, kemudian juga memuji dan menyanjungnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wama ba'athallah, tidaklah Allah itu mengutus untuk nabi, baik dari Nabi Nuh hingga seluruh para nabi, ila ba'di, juga nabi sesudahnya, yaitu sesudahnya Nabi Nuh dan seterusnya, sadarnya nabi sampai Nabi SAW, illa andarahu umatuhu yakhruju dajjal, yaitu mengingatkan akan keluarnya Dajjal. Layak fa'alin, dan orang samar berita tentang keluarnya Dajjal itu. Juga demikian, Dajjal itu tidak samar keluarnya, bahwa nubuah Rasulullah bahwa besok Dajjal itu akan keluar. Itu berita itu hadisnya sahih, berita itu valid. Rasulullah mengatakan juga ciri-ciri Dajjal itu juga valid, samar tidak samar, yaitu laisa awara Allaha harama alaikum, sungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian tentang darah kalian, mengharamkan atas kalian harta kalian, mengharamkan atas kalian kehormatan kalian. Apakah aku sudah menyampaikan tentang perkara ini? Kajeng sahabat menyatakan, sampun Rasulullah, sampun. Dan Ishak saksikan, ya Allah, saksikan. Sampai talasan Rasulullah mengatakan saksikan ini kepada Allah itu 3 kali. Saksikan. Maka jangan ada kufar ba'da iman. Jangan ada besok itu sesudahku kafir setelah beriman. Karena besok itu akan ada satu manusia memenggal manusia yang lain. Maka jagalah tentang kehormatannya.
Terus hadis menika hadis nubuwah. Hadis nubuwah, hadis yang memberikan pengertian kepada kita besok akan terjadi. Sehingga Rasulullah mewanti-wanti. Dene besok Rasulullah meneling ini kan masalah negatif. Jadi masalah penting, masalah serius sampai Rasulullah berpesan. Demikian juga harus kita pahami, sekali lagi harus saya ingatkan, ketika bicara tentang yang akan datang, itu Rasulullah bukan sebuah ramalan. Nek dukun meramal, mulai informasi dari langit, mereka kabar-kabar itu sok-sok bener, sok-sok orang, ini jangan dipercaya. Umpamane bener ya semen bener kan. Jadi kita harus yakin kepada Allah. Lalu Rasulullah menikah kalau bicara yang akan datang itu juga bukan prediksi. Nah prediksi awake dhewe punya ilmu pengetahuan dengan menggunakan rumus empiris. Terus kemudian kita mengotak-ngatik rumus empiris itu, artinya rumus empiris sudah terumuskan. Terus kemudian kita mencari data faktor-faktor X, Y, Z itu dimasuk dalam rumus empiris itu. Kemudian sesuatu akan terjadi ini kita itu ini ilmu pengetahuan. Seperti hujan perkiraan ditambah pra kan. Itu menunjukkan kelemahan manusia dengan bahasa perkiraan wis kira-kira iki kan artinya dengan ilmu. Tapi Rasulullah bicara yang akan datang itu sebuah kepastian. Karena Rasulullah bicara yang akan datang itu, Rasulullah mendigo berkaitan yang akan datang itu karena Allah memberitahukan. Sehingga pesan apa yang saya sampaikan tadi itu menunjukkan di pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi besok. Yang pertama pesan yang saya sampaikan berkaitan dengan riwayat yang saya sampaikan tadi, yaitu keluarnya Dajjal. Dajjal sudah jelas ciri-cirinya. Berita tentang Dajjal tidak diragukan lagi akan keluarnya. Yahruju fikum akan muncul, akan keluar di tengah-tengah kalian. Dan kemudian Dajjal itu ciri-ciri fisiknya itu adalah buta mata sebelah. Terus kemudian mewanti-wanti bahwa Allah telah mengharamkan atas darah, harta, dan kehormatan kalian. Dan kemudian besok akan terjadi saling bunuh-membunuh. Saling membunuh-membunuh antar manusia, tidak hanya sebatas antar manusia, ini mungkin dengan mungkin akan terjadi saling bunuh-membunuh. Saling membunuh-membunuh di sini kalau bicara tentang redaksinya adalah bunuh-membunuh dalam teksnya itu adalah jiwa. Namun kalau kita bicara yang di atas tadi juga innallaha harama alaikum, sebenarnya Allah telah mengharamkan atas kalian darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian. Maka pembunuhan yang akan terjadi itu tidak hanya pembunuhan sebatas nyawa saja, tapi juga pembunuhan terhadap karakter. Itu yang akan terjadi zaman saling pembunuhan karakter saat ini. Sudah terjadi, contohnya Muhammadiyah ini mawon. Awake dhewe iku nek ndelok sejarah, sejarahnya valid karena tertulis di sejarah dokumen nasional. Juga sejarah Muhammadiyah. Perpustakaan di Muhammadiyah juga jangan buka-buka ada ini, Pak. Mau Pak Syukur ini mulai-mulai ning perpustakaan Muhammadiyah. Mendirikan negara Indonesia, yang merumuskan Pancasila ini saka BPUPKI, bentuk panitia 9, terus kemudian bentuk PPPKI ya. Panitia BPUPKI pun itu adalah tokoh Muhammadiyah ada di dalamnya. Terus kemudian ketika membentuk panitia 9 itu 5 orang itu adalah afiliasi Muhammadiyah. Sing resmi organisasi Muhammadiyah sebagai undangan, sebagai wakil organisasi itu 2 orang. Merumuskan tentang Pancasila. Nah, panitia 9 itu merumuskan Pancasila, yang paling krusial adalah 22 Oktober dengan istilah Jakarta Charter. Nah,
Yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Lah menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu berhari-hari, Pak. Hanya pada hari mau diumumkan sesuk 17 Agustus ngunggul, sehingga prakteknya proklamasi declare kampanye proklamasi Indonesia itu menyalahi hukum tata negara. Kudune negara itu kan harus ada undang-undang dulu, pembukaan ya. Undang-undang ada wilayah, ada rakyat, anak dan negara yang mengakui kan terus proklamasi kan katanya. Nah Indonesia langsung proklamasi, perangkat softwarenya rumeneng gitu. Penting proklamasi gitu. Tapi yang menjadi kuat negara Indonesia sah sebagai negara karena jan kuwale undang-undangnya rong eneng wis proklamasi itu karena pengakuan dari negara yang lain itu kabeh do mengakui. Lah niki kabeh do kalah. Luar musuh terutama negara Timur Tengah yang pertama kali mengakui adalah Palestina. Terus kemudian Mesir kan gitu nih. Arab Saudi malah keri mah. Keren-keren gitu nih. Amerika tambah dan yang kan tambah keren-keren ngawede malah nyanjung-nyanjung Amerika. Kebalik-balik gitu nih. Malah dadi melu perdamaian anggota perdamaian rambut tuning gitu. Bayar bisa. Bayar bisa. Nanti ora bayar. Bali nah niku. Itu yang merumuskan Pancasila pembukaan UUD 45 karena apa? Rumusan Pancasila yang otentik dan kesekian itu ada pada pembukaan UUD 45. Cah sekolah saiki ora ngerti bae apa. Dhisik pelajarane ora nek PMP. Ora nek ganti nek kula dhisik nek PMP lho, Mas. Nek sejarah ya nek diajari kaya ngono niku. Atine nglothok nek cah saiki wis ora hafal niku. Otentik dan bahasa otentik dan kesekian zaman dhisik itu viral gitu. Itu ada pada pembukaan UUD 45. Wes sing merumuskan negara itu Muhammadiyah 5 loh Pak. Terus kemudian pergantian Muhammadiyah selalu andil, langsung diambil periodenya. Terus kemudian pada pergantian Presiden Pak Soekarno niku napa tahun 67 66 itu ada peristiwa demo besar-besaran mahasiswa Malari. Tokohnya ya salah satu diantaranya adalah berafiliasi Muhammadiyah. Terus kemudian tahun 72 itu negara Indonesia itu kayak ini Pak paniki meja. Ini kan negara Indonesia ngeten iki. Kulone dhewe-dhewe ngeten iki. Oh, paniki Sumatera, niki Jawa, niki Kalimantan, niki Sulawesi, niki Irian ngeten nggih. Ah ngeten nggih. Niku kulone dhewe-dhewe, Pak. Nah, sebelum ada tahun 72 oleh Insinyur Juanda yang kemarin baru diangkat menjadi pahlawan tahun 2025. Itu batas wilayah negara Indonesia Kalimantan ini dhewe. Semene iki to. Dari sini diambil batas. Nah, ini. Iki laute sak mene, Pak. Iki 12 mil. Jadi pamane wong Amerika metu kene oleh ini laut internasional iki. Karena gur semene lho jek ning celah ini. Oh, ngeten. Kalau Jawa ya cek ini. Tapi ini tidak ada protes sama sekali, tidak ada komentar sama sekali. Jamaah Islamiyah juga ini sing ngaji kali kula sudah bayat, saya mengatakan bayat apa ini dengan dalil-dalil dan sebagainya. Ya ora. Sing dadi masalah nek untuk kudune ra ngaji lah ya ini cek ngaji gitu. Berarti kan permasalahan ini tidak masalah dan di pemahaman dia berarti ada yang masalah. Jadi kemudian karakter Assisi Nation bahkan tidak hanya karakter Assisi Nation saja, hubungan jiwa. Hanya masalah-masalah sepele, hanyalah masalah-masalah bukan masalah-masalah prinsip. Artinya apa? Kehormatan manusia itu sudah tidak diperhatikan lagi. Padahal itu wanti-wantinya Rasulullah SAW. Selain itu wanti-wantinya Rasulullah SAW juga hadis berkaitan dengan dakwahnya Rasulullah memerintahkan kepada Muadz bin Jabal kepada negeri Yaman untuk dakwah di daerah negeri Yaman. Yang mana daerah negeri Yaman itu adalah pada saat konteks
nya Muadz bin Jabal diperintahkan Rasulullah dakwah ke sana, kuwi cara-carane tanah kosong. Tanah tak bertuan, gamane tanah bertuan ini kabilah gitu yang bukan dibayar kekuasaan mana-mana atau tidak. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah intinya saja, yaitu pahamkan dia tentang kalimat la ilaha illallah. Setelah dia paham, yang paling digarisbawahi setelah dia paham, karena hadis redaksinya wa in aqtahu, dan jika mereka sudah paham, sudah taat, atau di dalam redaksi yang lain jika mereka sudah mengerti, mengenal, maka ajarkan mereka ajarkan mereka tentang wajibnya sholat 5 waktu. Ketika mereka sudah taat ini, sudah paham tentang sholat 5 waktu, maka beritahukanlah mereka tentang sedekah. Kalau ini sudah paham, sudah mengerti, maka ajarkan mereka tentang penjagaan terhadap harkat, martabat, darah manusia tadi. Sedekah. Maka setelah itu jagalah harta dan seterusnya. Artinya sama dengan pesannya Rasulullah mewanti-wanti besok apa yang terjadi dan perintahnya. Artinya kita kan bicara tentang kehormatan di hadis ini. Ternyata begitu pentingnya kehormatan manusia menikah sehingga Rasulullah harus mewanti-wanti, dan Rasulullah juga harus memberikan satu komentar bahwa kehormatan harus dijaga. 5 poin Muadz bin Jabal yang diperintahkan Rasulullah menikah. Siapa yang harus menjaga kehormatan manusia? Secara hakiki yang menjaga adalah syariat Allah, lewat Allah menjadikan syariat. Tetapi dalam prakteknya, praktek realnya, kan kadang-kadang ada geser manusia itu, ada geser, ada persoalan dan sebagainya. Nah, yang melindungi kehormatan satu dengan yang lain apa? Kan undang-undang. Yang lebih siapa? Kan aturan di sini apa? Negara. Jadi begitu pentingnya sebuah kehormatan sampai harus Allah Subhanahu wa taala dalam konteks Muadz bin Jabal itu untuk melindungi hak-hak asasi warga negara itu, hak asasi manusia itu harus dengan mendirikan sebuah negara. Harus lewat negara. Artinya negara di sana punya ada kekuasaan ini orang yang kekuasaan nanti antara manusia dan dengan yang lainnya bebas. Contoh kehormatan jenengan misalkan dilecehkan, kafir misalkan. Siapa yang membela tentang kalimat kita ketika hidup kafir? Nek mau hidup kafir kan ra terima, Pak. Dan kita kan tersinggung. Nek ate rasa singgung kan lucu kan itu. Tindak itu. Oh, kafir biasa. Mane ahli kita dasar munafik kan kudune nesu kan. Kita nek masalah bisa memperau nafsu, itu kan kita memang di agama harus bisa mengendalikan itu, tapi jiwa sing ora terima kan harus ada. Karena itu pelecehan, bukan masalah kita minta dihargai, tidak. Bukan masalah kita minta dihormati, tidak. Karena di sana ada pelecehan. Tidak boleh ada pelecehan manusia atas manusia dengan cara penghinaan itu. Nah, siapa yang undang-undang Pak? Makanya di Indonesia ada undang-undang berkaitan dengan ITE ini. Fitnah, betapa boleh undang-undang ini, fitnah, bullying, nah itu kan bisa dipidanakan. Ya negara berperan di sini. Ya pasalnya pasal karet kan yang begini, yang lebih jelas kriterianya saja. Masalah undang-undangnya benar, tidak boleh ada penghinaan terhadap orang lain. Hanya di Indonesia kriterianya perlu diperjelas saja. Karena akhirnya gandeng undang-undang itu kriteria tidak jelas, ya kasus ijazah palsu itu wah rarang-rarang ngoten ya. Ijazah itu benar palsu, kalau orang palsu sing dikunjara mergo nuduh. Kok bisa nuduh palsu ya ngerti hasil, ngerti kok bisa dikandangkan nuduh kan, buktikan dulu baru dikatakan dia nuduh kan gitu. Nah, masalahnya logikanya sederhana sebenarnya. Ini kan ruwet ya karena pasalnya bisa betul-betul kriterianya jelas ya. Dari sini kujoro sapa benar kan. Itulah manusia. Nah, sekali lagi kalau kita bicara kehormatan di situ penting Pak. Sehingga apa? Sampai Rasulullah berkaitan penjagaan kehormatan itu
Jangan ada sampai besok mau kafir setelah beriman. Artinya sangat potensial mudah kita terjatuh kekafiran hanya karena kehormatan. Bisa jadi walaupun kita tidak bisa memonis juga, kita tidak boleh memonis ini. Ada ngarani wong itu kan biasanya karena sombong. Nah, ini kan masalah sombong termasuk. Sombong itu kan layak terjana min qalbihi. Di dalam hatinya sekolah tadarruf. Kibir. Orang bakal lebih ning duwe ning layak terjana kan tidak masuk surga. Sombong. Meremehkan manusia, apalagi ini meremehkan terhadap kehormatan manusia sampai kepada karakter esensi, bahkan pembunuhan. Bukan saja melecehkan, tapi pembunuhan yang membunuh itu dipindah santai-santai, harga dirinya sudah tidak ada, kamu kok tidak seperti itu katanya. Ataupun nyawanya yang terbunuh, masalah. Nah, dia sudah bahkan pembunuhan itu adalah dosa besar setelah kesirikan. Setelah kesirikan dua rakaat kepada Allah adalah membunuh jiwa tanpa hak, tanpa ilah bil hadil Islam. Kita boleh membunuh manusia kecuali dengan hak Muslim, hak Islam, syariat Islam. Ini pembunuhan tidak atas nama Islam. Contohnya saya kasus lagi viral ini. Nama jambret. Ini pembunuhan apa saja? Nasib. Itu pembunuhan kan katanya. Si pembunuhan. Nah, di saya ada tahu sinau hukum kisah kan? Hukum kisah nih. Ada yang disengaja, ada yang tidak sengaja. Ada yang perbuatan itu kategorinya disengaja tapi terbunuh lagi. Ada kategorinya dia tidak disengaja membunuh. Nah, ini ada hukum berlaku. Saya kan dulu pernah belajar. Nah, jambret itu tidak kasus, tidak kategori pembunuhan. Ya. Nopung baru. Nopung baru. Gawe kan jadi. Jangan malah kesandung mati ya, matanya ora ya. Kesandung lagi dia. Wong ora mau uyak ya. Apa nyekel maling ora doyak ya. Yo ya kesandung kok iki. Lah terikle. Saya pitik rendak. Kan kalau fikih jelas itu. Gus Bahar juga demikian kan. Gus Bahar. Tidak bisa itu dipidanakan, deliknya berbeda kan. Nah, kali itu fitnah hari itu saya akan seperti itu. Kehormatan itu ancamannya Rasulullah. Jangan kafir setelah beriman. Karena kehormatan manusia itu luar biasa. Harus kita jaga dan kita harus menjaga. Dan pesannya tadi di hadis tadi, sesama muslim harus ada rasa saling menjaga kehormatan atas muslim itu sendiri. Jadi jangan pandang ya aja di mana aja sudah terbiasa. Buktinya kok, buktinya nih rumah sakit itu yang dulu nek dulu orang enggak kasih. Orang di KTA-ne apa ora mau golongane apa manhase apa barang rasa dipilih-pilihan ngene iki. Karena apa? Berkaitan dengan harkat manusia ngene. Wong sesama harkat manusianya seperti itu, apalagi sama seorang manusia yang beriman lebih lagi kan. Azilatil al-kafir, azilatil al-mu'min kan seperti itu. Kok ya bulan ya apa. Kita harus berkasih sayang terhadap seorang mukmin dan harus tegas terhadap orang kafir itu ya begitu itu. Sesama manusia saja kita harus perhatikan, apalagi yang sesama iman kan. Kehormatan itu kenapa nenek di ya soal itu tengah-tengah itu keberadaan kesalahan orang yang melakukan tidak menghormati manusia, pelecehan terhadap kehormatan manusia itu karena manusia itu hakikatnya ciptaan Allah yang perlu dihormati. Di sana kehormatan manusia itu menjadi simbol tentang keagungan Allah. Nek sudah simbol jadi simbol keagungan Allah kan esensi Pak. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat kan gitu. Itu esensi banget sehingga
dosa besarnya terhadap pelecehan kehormatan manusia itu diidentikan dengan tidak mengabulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak menghormati manusia, sehingga kita menghormati manusia itu adalah panggilan hati yang paling dalam secara manusia. Kita punya kewajiban untuk menghormati. Selain itu diperintahkan Allah menjadi wajib menghormati manusia. Tapi sangat esensi panggilan hati kita karena sesama manusia kudu wong-wong tadi. Itu masalah kehormatan yang di dalam hadis mutawal kesukaan kami. Di barang siapa yang menolak gangguan terhadap kehormatan saudaranya dengan tidak diketahuinya, insyaallah Allah tolak daripada sampai Allah memberikan ancaman di dalam hadis ini. Kalau Allah sudah memerintahkan, pada ditambahi ancaman, tambah lagi penekanannya. Memang menjaga kehormatan terhadap manusia itu adalah hak-hak yang paling esensi terhadap keberadaan manusia. Maka harus kita jaga. Kalau manusia harus kita jaga. Enggak akan mesti harus kita jaga. Tidak bisa. Ancaman yang paling berat adalah kufar ba'dal iman. Ba'dal iman. Hadis berikutnya, Wali Ahmad min haditsin Asma binti Yazid. Nah, dari Ahmad hadis Asma binti Yazid ya seperti itu juga. Dari Abu Darda kan. Ini dari Asma binti Yazid yang diriwayatkan oleh Ahmad. Nawawi Imam Tirmizi. Hadisnya hasan. Hadis berikutnya An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW mana kasab sadaqatun min mal wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izah wa ma tawada'a a'adul lillah illa rafa'ahu Allahu ta'ala akhrajahu Muslim. Ini panjangipun Abu Hurairah, yaitu Rasulullah bersabda, tiada sedekah dengan harta itu akan mengurangi harta seseorang. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan maaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seorang bersikap tawadhu kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Dalam hadis ini terdapat 3 hikmah, yaitu tidaklah sedekah dengan harta itu akan mengurangi harta seseorang. Sabda beliau mencukupi 3 buah pengertian, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan harta tersebut, mensucikan dan memberkahinya, hingga tertolaklah segala macam kerusakan dari harta itu dan akan diberkahilah harta tersebut secara lahir batin dengan sedekah. Jadi sedekah itu mensucikan dirinya, tutahhiruhum wa tuzakkihim dia. Untuk tutahhiruhum membersihkan mereka dan mensucikan jiwa, itu Allah akan mengampuni. Tutahhiruhum itu membersihkan harta itu sendiri. Jadi harta yang didapat yang tidak dari sesuatu yang tidak halal, maka akan bersih dengan sedekah. Sektor korupsi itu sedekah. Dengan cara resik mboten? Resik bandane. Daling korupsi niku lho resik lho. Bandane sedekah, selalu ning naling niku mau, maling itu harus dipertanggungjawabkan. Termasuk pengembalian atau tidak belum dikembalikan sedekah ya. Ora tekan dinggon untuk apa jenenge? Kotornya harta, harus ada pengembalian. Tur dosane pelaku jangan dipadake karo hartanya, harta sisi yang lain, perilakunya sing menyalahi hak manusia, mencuri ataupun korupsi itu urusan sendiri, itu delik kriminal sendiri. Hartanya yang dicuri dengan tidak ya itu urusan tersendiri. Soalnya di desa negara rakyat kudu minta maaf satu-satu dan mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa itu pasti bagaimana? Maksudnya itu kalau itu malah jadi nggak pernah tergolong dan kira-kira
Suprono kula nggih pangsa. Assalamualaikum warahmatullahi Depan. Wes lah.